Kisah ahli ibadah yang masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan ini, tidak jarang kita mendengar kisah tentang seorang ahli ibadah yang tampaknya telah mengerjakan segala amal perbuatan baik. Namun, dalam kisah yang sangat mendalam ini, ada suatu pengingat yang sangat penting. Tidak semua orang yang rajin beribadah akan mendapatkan jaminan surga. Salah satu kisah yang sering dipelajari dalam tradisi Islam adalah tentang seorang ahli ibadah yang ternyata masih belum dapat memasuki surga karena ada hal yang lebih mendalam dan fundamental yang hilang dari dirinya, yaitu niat yang benar dan hati yang ikhlas. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim mengajarkan bahwa seseorang yang beribadah hanya karena ingin dilihat orang atau untuk mendapat pujian, pada akhirnya amalannya akan sia-sia. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada tubuh dan rupa kalian, tetapi Allah melihat pada hati dan amal perbuatan kalian." Hadis riwayat Muslim. Dari sini, kita bisa belajar bahwa niat yang ikhlas sangat penting, bahkan lebih penting daripada amal itu sendiri. Sebuah amal ibadah yang dilakukan tanpa niat yang benar akan menjadi sia-sia dan bahkan bisa berbalik menjadi sebab kesesatan. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang seorang ahli ibadah yang dikenal sangat rajin beribadah dan menjalankan kewajiban agama. Dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, berpuasa, dan melakukan banyak amal baik lainnya. Namun, saat ia meninggal dunia, ia tidak mendapatkan surga yang dijanjikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa meskipun dia seorang ahli ibadah, ada satu hal yang sangat penting yang ia lupakan, yaitu sifat ikhlas dalam amal perbuatannya. Ia melakukannya bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji dan dikenali oleh orang lain. Di dalam Quran, surat Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya?" Ini menunjukkan bahwa ujian kehidupan bukan hanya tentang banyaknya ibadah yang kita lakukan, tetapi tentang kualitas ibadah dan sejauh mana kita menjaga ikhlas dan niat yang benar dalam melakukannya. Amal yang tidak ikhlas, meskipun banyak, tetap tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh lagi, kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya hubungan antara amal ibadah dengan akhlak. Dalam banyak kasus, seseorang yang tampaknya sangat taat beribadah bisa saja memiliki akhlak yang buruk. Ia mungkin berperilaku sombong, angkuh, atau tidak sabar, dan ini bisa menghapus seluruh amal baiknya. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim pernah mengingatkan, barang siapa yang beribadah namun tidak memiliki akhlak yang baik, maka ibadahnya hanya akan menjadikannya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ahli ibadah yang masuk neraka juga bisa ditemukan dalam beberapa riwayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang terlalu banyak berfokus pada ibadah ritual tanpa memperhatikan hak-hak sesama. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa seseorang yang tidak peduli dengan sesama, yang tidak menunaikan hak-hak orang lain, akan mendapat balasan yang sangat berat. Disinilah letak pentingnya keseimbangan antara hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan dengan sesama manusia. Sebagai contoh, ada riwayat yang menyebutkan seorang ahli ibadah yang sangat taat beribadah, namun ia sering menyakiti tetangganya dengan perkataan atau perbuatannya. Pada akhirnya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia tidak menjaga hak-hak sesama. Ini mengajarkan kita bahwa ibadah yang tidak disertai dengan akhlak yang baik terhadap sesama tidak akan memberikan manfaat yang besar, bahkan bisa menghapus pahala. Seseorang yang hanya berfokus pada ibadah ritual, namun tidak memahami hakikat dan esensi ibadah itu sendiri, akan sangat mudah tersesat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala amal-amalmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang lain."
Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hati dan niat yang benar ketika kita beramal. Bahkan lebih tragis lagi, banyak orang yang mungkin merasa dirinya telah melakukan banyak amal baik, tetapi akhirnya tanpa sadar menjadikan amal tersebut sebagai alat untuk mencari pengakuan atau keuntungan pribadi. Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan keras tentang bahaya riya, pamer dalam beribadah. Riwayat ini memberi kita sebuah pelajaran penting bahwa meskipun seseorang tampaknya sangat taat dan rajin dalam beribadah, jika niatnya salah, maka amalannya bisa menjadi sia-sia. Dalam satu riwayat yang sangat mengerikan, seseorang yang sangat rajin beribadah ternyata masuk neraka karena pada akhirnya ia merasa lebih mulia daripada orang lain. Ia merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena amal ibadahnya. Dan dengan begitu, ia menilai rendah orang-orang yang tidak seberuntung dirinya. Ini adalah bentuk kesombongan yang sangat berbahaya dan bisa menghapus seluruh amal baiknya. Kesimpulan, kisah tentang ahli ibadah yang masuk neraka memberikan tamparan keras bagi kita semua bahwa ibadah ritual semata tidak menjamin keselamatan di akhirat. Islam bukan hanya soal salat, puasa, atau membaca Al-Quran secara rutin, tetapi tentang bagaimana hati kita terhubung dengan Allah dan bagaimana perilaku kita mencerminkan nilai-nilai yang diajarkannya. Jika ibadah dilakukan hanya sebagai rutinitas kosong, tanpa pemahaman, keikhlasan, dan penghayatan, maka yang tersisa hanyalah gerakan tubuh yang tidak bernilai di sisinya. Allah tidak hanya menilai apa yang kita lakukan, tetapi juga mengapa kita melakukannya. Niat adalah inti dari setiap amalan. Ibadah yang dilakukan karena ingin dipuji, dianggap saleh, atau mencari kedudukan duniawi, bisa menjadi bumerang yang justru menjerumuskan pelakunya. Bahkan, seorang yang terlihat sangat saleh di mata manusia, bisa jadi orang yang paling jauh dari rahmat Allah, jika hatinya dipenuhi kesombongan, riya, atau merasa lebih baik dari orang lain. Keikhlasan adalah pondasi yang tak boleh runtuh. Lebih dalam lagi, kisah ini mengajarkan kita untuk tidak melupakan akhlak dalam setiap laku ibadah. Jangan sampai rajin beribadah, tapi mulutnya ringan menghina orang lain, atau hatinya kaku dalam memaafkan. Jangan sampai amal kebaikan yang bertumpuk hancur hanya karena lidah yang tajam atau sikap yang menyakiti sesama. Islam adalah agama yang memadukan ibadah dan akhlak, dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Rasulullah sendiri diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan hanya mengajarkan tata cara ibadah. Kita semua seharusnya menjadi hamba yang selalu introspektif. Tak ada jaminan bahwa kita akan husnul khatimah hanya karena banyak amal. Justru orang yang merasa aman dengan amalnya perlu waspada. Sementara orang yang terus merasa takut amalnya belum cukup dan selalu memperbaiki diri, justru itulah tanda ketawaduan yang dicintai Allah. Maka perbaikilah niat, ikhlaskan hati, dan rendahkanlah diri di hadapannya. Akhirnya, semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita, agar tidak sekadar menjadi ahli ibadah di permukaan, tapi juga menjadi ahli ikhlas, ahli akhlak, dan ahli mawas diri. Ibadah yang benar akan membentuk hati yang lembut, bukan angkuh. Ia akan membuat kita semakin dekat dengan Allah dan semakin lembut kepada sesama. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selamat dunia dan akhirat karena amal yang diterima, bukan hanya terlihat banyak. Amin.